Pagi hari, Lo Feng berdiri di balkon rumahnya sendiri. Meski saat itu musim panas, pagi hari masih cukup dingin. Bangun pagi-pagi ke balkon untuk menyaksikan matahari terbit. Dengan piyamanya, Susin berjalan ke balkon. Baik, Lo Feng memandang ke cakrawala timur yang jauh, mengamati matahari tersenyum dan mengangguk. Di sampingnya, Susin berkata dengan lembut, "Beberapa hari terakhir ini, kamu menghabiskan seluruh waktumu di pelatihan. Sepertinya kamu sudah lama tidak melihat matahari terbit. Kamu harus meluangkan waktu untuk bersantai sesekali. Jangan terlalu memaksakan diri." Kemudian Lo Feng memandangi istrinya dan mengulurkan lengannya untuk memeluknya dengan sangat lembut. "Istriku, maafkanlah aku. Kita sudah menjadi pasangan tua. Kamu tidak perlu terlalu sedih." Sedikit warna merah muncul di wajah Susin. Kemudian Lo Feng tertawa dan memandang matahari terbit di kejauhan. Besok waktunya akan dimulai. Disitulah jutaan jenius dari semua negara semesta akan berkumpul. Menurut situasi negara semesta Ganwu, di antara jutaan jenius ini lebih dari setengah dari mereka telah melangkah melalui pintu masuk hukum asal. Ayah yang terbaik." Dua pemuda yang tampak serupa memandang Lo Feng. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat. "Ayah adalah yang terkuat," di telah air berteriak dengan keras. Mendengar itu, Lo Feng tidak bisa menahan tawanya. "Lo Feng, semua yang terbaik." Berdiri di samping, Dewa Petir mengayunkan tinjunya dan berteriak, "Kamu tidak hanya mewakili negara semesta Ganwu, yang lebih penting adalah kamu mewakili kami orang-orang di bumi." Di sampingnya, Lao Hong pun mengangguk dan berteriak, "Xiao Feng, apa yang dikatakan oleh kakak keduamu benar. Kamu mewakili harapan kami orang-orang di bumi. Bagaimanapun kamu harus melakukan yang terbaik. Berjuang untuk kami orang-orang di bumi." "Baiklah, dimengerti." Lo Feng menganggukkan kepalanya. "Aku akan keluar dulu." Lo Feng mengambil langkah besar dan pergi. Pada saat ini Lo Feng berada di Pulau Ganwu. "Tuan Lo Feng, silakan ke sini." Berdiri di samping tempat teleportasi adalah seorang prajurit tingkat alam semesta. Dia tersenyum dan mengarahkan jalan di sampingnya. "Terima kasih." Lo Feng tersenyum dan mengangguk mengikuti jalannya. Pada saat ini Lo Feng bisa melihat di alun-alun yang tidak terlalu jauh. Di sana ada sekelompok orang berkumpul. Hanya dengan melihat setidaknya ada 100. Baik pria maupun wanita, semuanya berpenampilan berbeda. 100 orang ini adalah mereka yang mendapatkan slot di daftar nama. Kali ini negara semesta Ganwu mengirimkan 1000 orang jenius. Di antara orang-orang ini ada banyak yang tersenyum dan melambai pada Lo Feng. Karena dia telah mengambil bagian dalam duel lingkaran pecundang, maka dia telah berduel 1 lawan 1 melawan semua orang ini sebelumnya. Kemudian Lo Feng juga melambai pada orang-orang yang akrab dengannya. Seiring waktu berlalu, semua jenius telah datang. Akhirnya 1000 orang jenius berkumpul. "Lo Feng, kekuatanmu telah meningkat cukup banyak tahun lalu. Aku tahu peningkatanmu pasti sangat besar." Xiaofei Rongjun memandangnya. Di depannya Lo Feng berbalik untuk melihat. "Tunggu sampai duel puncak. Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya." Tiba-tiba suara gemuruh terdengar. Tekanan tak terbentuk menutupi seluruh alun-alun. 1000 orang jenius merasa wajah mereka menjadi pucat. Tubuh mereka menggigil tanpa sadar. Setelah itu mereka mendengar langkah kaki. Raksasa yang mengenakan baju besi bersisik dan memakai helm berjalan mendekat. Energi yang dia pancarkan secara alami hampir seperti dewa kematian yang mendekat. Raksasa setinggi 8 meter ini adalah makhluk yang sebelumnya. "Menurut perintah pemimpin negara, aku akan memimpin kalian semua." Suara raksasa itu terdengar sangat keras. "Kalian semua bisa memanggilku Tuan 13. Apakah kalian mengerti?" "Dimengerti." 1000 orang jenius mutlak menjawab bersama. Benar-benar tekanan yang menakutkan. Dahi Lo Feng memiliki butiran keringat. Pada kenyataannya, tekadnya sendiri akan segera membuat jiwaku hancur. "Rongjun," tatapan raksasa lapis baja mendarat ke arah Xiaofei. "Tuan 13. Xiaofei Rongjun membungkuk dengan hormat. "Kamu satu-satunya dari negara dunia Ganwu kami yang memiliki jaminan tidak akan tersingkir. Pemimpin negara menaruh harapan besar padamu. Kamu jangan mengecewakan pemimpin negara kita." "Ya, dimengerti." Xiaofei menjawab dengan sangat hormat.
Kemudian raksasa itu menatap melewati pemuda lainnya dan berkata dengan dingin, "Adapun yang lain tidak banyak harapan. Kekuatan tidak datang dari kata-kata yang kalian ucapkan. Selain Rong Jun, yang terkuat di antara kalian hanya menurut standar adalah Lao Feng. Dan menurut informasi kami, ada seorang jenius yang luar biasa dalam kompetisi ini. Jika Lao Feng bisa masuk ke 5000 teratas, dia akan dianggap tidak buruk. Tetapi untuk masuk ke 1000 teratas, bagaimanapun kemungkinannya suram. Baiklah, kalian semua ikuti aku." Setelah itu kelompok jenius dari berbagai medan bintang di negara semesta Ganwu mengikutinya. Di bawah kepemimpinan raksasa lapis baja, semuanya mencapai tempat teleportasi dan dipindahkan ke area baru yang telah dibuka alam semesta virtual. Ini adalah benua yang sangat luas. Secara bersamaan muncul di benua besar itu. Kalian semua, di sini ada 1008 gedung pencakar langit di depan. Tim negara semesta kalian telah diatur untuk gedung pencakar langit nomor 825. Seorang pria membungkuk dan berkata dengan hormat kepada raksasa itu. Kemudian raksasa itu memimpin tim untuk terbang menuju gedung pencakar langit. Melihat dari jauh, 1008 gedung pencakar langit di kejauhan telah membentuk sebuah cincin. Di tengahnya adalah alun-alun yang indah dengan burung dan bunga harum. Di dalam alun-alun itu banyak pemuda, pria dan wanita dari berbagai negara semesta berjalan-jalan dan mengobrol di dalamnya. Setidaknya ada lebih dari 10.000 orang. "Turun!" Suara raksasa itu meraung dengan keras. Para jenius dari negara semesta Ganwu dengan cepat turun dan mendarat di samping alun-alun, mengikuti jalan lurus menuju gedung pencakar langit nomor 825. Lihat, gedung pencakar langit itu adalah negara semesta Ganwu. Sepertinya itu adalah tim jenius dari alam semesta Ganwu. Rong Jun, yang tinggi itu pasti Safik Rong Jun. Banyak jenius dari negara alam semesta lain melihat ke tim negara semesta Ganwu dan memulai diskusi mereka sendiri. Saat tim jenius dari setiap negara semesta mendengar diskusi dari grup lain, mereka sangat tidak puas, namun menahan kebencian mereka di dalam. Dan saat ini sudah jelas bahwa para jenius dari negara semesta lain hanya menghormati Safik Rong Jun dan bahkan tidak menyebutkan yang lainnya. Orang gila, apakah kamu mendengar itu? Negara semesta lain hanya mengetahui negara semesta Ganwu kita, Rong Jun. Pemuda berambut hijau berkata dengan lembut. Pemuda ini adalah jenius mutlak yang berada di kota yang sama dengan Lao Feng di tahap eliminasi. Mendengar itu, Lao Feng sangat tenang. Sambil mengikuti tim besar di depan, dia berkata dengan lembut, "Windmill, kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Rong Jun memang kuat." Kemudian pemuda itu menganggukkan kepalanya. "Aku tahu itu. Kekuatan Safik Rong Jun ini cukup untuk membuatnya menjadi 10 besar di seluruh alam semesta. Dan kami hanya mencoba untuk masuk ke 1000 besar alam semesta akan sangat sulit." Pada saat ini para jenius dari negara Ganwu mengikuti raksasa lapis baja ke depan gedung pencakar langit. Setelah itu mereka telah sampai di depan lobi. Tekanan kuat itu muncul kembali. 1000 jenius yang semuanya berada di bawah tekanan seperti itu berbalik dan melihat. Raksasa itu mengurangi auranya dan berkata dengan dingin, "Di sini ada tanda nomor 1 sampai 1000. Setelah kalian mendapatkan nomor, kalian boleh langsung masuk ke kamar kalian masing-masing. Ini akan menjadi tempat istirahat dan tempat tinggal kalian." Setelah itu raksasa melambaikan tangannya. Lebar nomor mulai turun mendarat di depan masing-masing jenius. Safik Rong Jun mengulurkan lengannya dan meraih tag itu. Hanya ada 1 nomor di atasnya. Lao Feng juga mengulurkan lengannya dan meraih tagnya. Dia mendapatkan nomor 2. Kalian dapat beristirahat di dalam kamar, atau kalian semua dapat keluar untuk berbaur dengan para jenius dari negara semesta lain. Saat hari gelap, panitia penyelenggara perusahaan alam semesta virtual akan mengumpulkan kalian semua. Apakah kalian berada di ruangan ini atau dimanapun, kalian akan dapat mendengarnya. Setelah dia selesai, raksasa armor berskala itu segera berbalik dan pergi. Baru saat itulah 1000 jenius dari negara semesta Ganwu menghela nafas lega. Kelompok itu mulai bubar, beberapa tetap tinggal untuk mengobrol sementara yang lain mencari kamar mereka. Alun-alun pusat 1008 gedung pencakar langit itu sangat besar. Bahkan dengan 1 juta orang di sana tetap tidak akan sesak. Alun-alun tersebut dikelilingi oleh tanaman hijau dan bunga yang indah, dengan binatang-binatang kecil yang kadang-kadang terlihat. Tersebar di seluruh alun-alun juga ada restoran besar.
Sebanyak 99 restoran dapat ditemukan, kecuali restoran nomor 1 yang tidak sembarangan orang masuk. Pada saat ini raksasa itu mendarat di depan restoran nomor 1. "Tuan," staf di pintu masuk restoran membungkuk dengan hormat. Raksasa lapis baja itu segera melangkah masuk. Tingkat pertama dari restoran ini saja memiliki lebih dari 1000 kursi. Saat ini sudah ada lebih dari 1000 makhluk agung di sana. Raksasa itu mengangguk sedikit dan duduk di samping Jenderal Dewa yang tampak gagah dan berani. "Kudengar negara semesta Ganwumu memiliki seorang jenius bernama Rongchun. Keberuntunganmu tidak buruk." "Tidak apa-apa," raksasa itu menjawab dengan dingin. "Lofu, kudengar negara semestamu juga memiliki seorang bernama Kapak Dara." Pria berjubah putih dengan wajah penuh senyum menjawab, "Ya, ada seorang jenius. Karakternya sangat mirip dengan karaktermu." Kemudian tidak jauh dari sana seorang pria botak berkata, "Kali ini negara semesta Ganwumu mungkin bisa menghasilkan 2 orang yang mungkin berhasil masuk ke 1000 besar." "Ya, ada jenius lain bernama Lao Feng, namun kekuatannya masih belum cukup." Raksasa baju besi itu menggelengkan kepalanya. Semua makhluk abadi sedang berdiskusi. Makhluk ini semua dikirim oleh pemimpin negara mereka masing-masing. Seperti pertemuan negara-negara puncak alam semesta, yang dikirim ke sini semua dianggap sangat kuat bahkan di antara yang abadi. Seperti 13 adalah salah satu dari 18 dewa jenderal pemimpin negara semesta Ganwu. Reputasinya sendiri tersebar luas, dia dikenal selama 1 triliun tahun. Kamar ini sangat luas, tempat tidurnya sendiri memiliki panjang 10 meter dan lebar 6 meter. Beberapa orang jenius mungkin memiliki tubuh yang besar, maka ruangan itu disiapkan untuk orang-orang seperti itu. Ruangan ini setidaknya berukuran 1000 meter persegi. Ini sangat besar untuk Lao Feng. "Aku akan melihat orang-orang jenius dari negara semesta lain." Mata Lao Feng bersinar dengan antisipasi yang kuat. Dia tidak punya harapan untuk masuk ke 1000 teratas. Kata-kata dari raksasa itu jelas didasarkan pada putaran duel arena. Namun faktanya dari duel akhir lingkaran pecundang hingga sekarang tubuh klan Monsa bekerja dengan keras di ruang absolut. Sampai sekarang kekuatannya telah meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Meskipun di arena pembantaian dia sudah mengalahkan simulasi Rongchun, namun dari pertempuran itu sampai sekarang sudah lebih dari 4 tahun. Jika aku bisa meningkatkan sebanyak itu, orang lain juga bisa melakukannya. Dalam 4 tahun ini, siapa yang tahu seberapa besar kemajuan Rongchun? Lao Feng berpikir sangat keras. Terlebih lagi saat dia bertarung denganku saat itu, dia bahkan belum melepaskan serangan pedangnya. Aku akan mencobanya. Kita akan lihat seberapa jauh aku bisa melakukannya. Saat ini Lao Feng keluar dari kamar dan bergabung dengan beberapa jenius lain dari negara semesta Ganwu, meninggalkan gedung pencakar langit dan menuju ke alun-alun. Lao Feng berjalan dengan Windmill pemuda berambut hijau. "Lao Feng, lihat itu." Windmill menunjuk pada wanita yang sangat cantik dan seperti malaikat legendaris bumi. Dia bahkan punya 2 sayap di punggungnya dan ada kristal di tengah dahinya. "Lao Feng, dia namanya Ai Chen dari klan Dream Seal. Dia memiliki kekuatan untuk mencapai 10 besar. Nama panggilannya adalah Pedang Cahaya dan dia sangat menakutkan." Di sampingnya Lao Feng memandang wanita itu. Berjalan di dalam alun-alun mereka menemukan jenius nomor 1 dari banyak negara semesta. Meskipun mereka nomor 1 di negara alam semesta masing-masing, Lao Feng sudah melihat informasi mereka. Mereka semua tidak lebih lemah dari Rongchun. Bahkan ada 2 dari mereka yang jauh lebih menakutkan daripada Rongchun. "Pangeran Manka." Lao Feng memandang pemuda berpakaian perak di kejauhan. Pemuda dengan mata menyala-nyala dengan semangat bertarung gila itu juga merupakan jenius yang dianggap mampu mencapai 10 besar. Belum pernah ada seorang jenius muda yang luar biasa dari planet Manka dalam waktu yang sangat lama. Jenius ada di sekelilingnya. Ini membuat semangat bertarung Lao Feng membara dengan gairah. Tiba-tiba seluruh alun-alun menjadi sangat sunyi. 100.000 orang jenius dari seluruh penjuru semuanya berbalik hampir secara bersamaan ke satu arah. Dari gedung pencakar langit yang jauh seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar. Dia terlihat sangat tampan, seluruh tubuhnya seperti gunung beku, membawa 2 bilah panjang berwarna merah darah. "Malaikat maut." Lao Feng menatap sosok manusia di kejauhan. Dia dewa kematian Bolan.
Dewa kematian Bolan adalah jenius mutlak yang paling luar biasa dari pertempuran jenius antara 1008 negara semesta. Dari data yang terkumpul, Dewa kematian Bolan ini pernah menciptakan lebih dari 100 bayangan cermin. Itu tidak bisa dipercaya. Lo Feng memandang pemuda berpakaian putih di kejauhan yang membawa pedang panjang berwarna merah darah di punggungnya. Menurut level 10.000 benang, tingkat ketiga adalah 100 benang. Tingkat keempat adalah 10.000 benang. Itu sudah merupakan level tertinggi dari teknik 10.000 benang. Teleportasi legendaris itu bagaimanapun juga hanyalah mitos. Dan kekuatan yang dimiliki Bolan sejauh ini telah menunjukkan bahwa dia jelas mendekati level keempat. Untuk dapat mencapai level keempat dari 10.000 benang itu hanya terjadi dengan satu di antara 10.000. Bagaimana dia berlatih? Lo Feng mengerutkan alisnya. Aku mengandalkan klan Monsang untuk berlatih, dan aku hanya menembus satu benang. Diskusi merajalela di alun-alun. Seiring waktu berlalu, para pemimpin dari 1008 negara jenius di dunia berkumpul. Seiring waktu berlalu, para pemimpin dari 1008 negara jenius di dunia semua tiba di restoran nomor 1. Pemuda ini bernama Bolan. Meski dia hanya setingkat bintang, pemahamannya tentang hukum asal antariksa begitu kuat. Siapa yang tahu, dalam 100 era dia mungkin menjadi seorang kesatria luar angkasa. Untuk menjadi seorang kesatria luar angkasa masih banyak jalan yang harus ditempuh. Banyak yang abadi telah berlatih selama triliunan tahun dan masih belum bisa menjadi kesatria luar angkasa. Dia masih sangat jauh. Apa yang kamu bicarakan? Berisik sekali. Suara cerah bergema di seluruh lantai 1 dan 2 restoran. Kemudian dengan cepat semua yang abadi berbalik untuk melihat. Di pintu masuk ada seorang pria dengan jubah hijau. Dia memiliki senyum lembut dan matanya mengandung tatapan ramah. Setelah itu semua prajurit abadi termasuk raksasa lapis baja mereka semua membungkuk dengan hormat. Tuan Kesatria, 100 lebih yang abadi membungkuk. Kali ini untuk kompetisi jenius dari perusahaan semesta virtual kami, semua negara semesta virtual kalian telah mendukung kami. Aku mewakili perusahaan alam semesta virtual mengucapkan terima kasih. Pria bersisik ungu berjubah hijau itu tersenyum. Lantai 1 dan 2 yang abadi semuanya bergema. Pria berjubah hijau tersenyum dan mengangguk. Lanjutkan diskusi kalian. Sebentar lagi aku akan mengumpulkan semua pemuda. Setelah itu dia berbalik dan pergi. Kemudian yang abadi memulai diskusi mereka. Ini sebenarnya Sir Nenbledes. Aku mendengar bahwa dia baru-baru ini berada di wilayah automaton. Dari salah satu area rahasia alam semesta mereka. Aku tidak menyangka dia akan menjadi tuan rumah dari kompetisi jenius ini. Sekitar 100.000 era sebelumnya, saat dia masih berada di level bintang, dia ikut serta dalam pertempuran jenius juga. Saat itu dia adalah orang nomor 1. Reputasi dan penampilannya saat itu tidak kalah dengan pemuda Bolan ini. Pada sore hari, Lo Feng berada di salah satu restoran. Kemudian dia mendengar suara yang menyerang kesadarannya. Peserta dari 1000 negara semesta silakan berkumpul di alun-alun pusat. Tanpa sadar, Lo Feng berdiri tegak. Bukan hanya dia, semua jenius di restoran juga berdiri. Kemudian lebih dari 1 juta orang jenius berkumpul di sana. Selamat datang untuk semua peserta dalam kompetisi jenius puncak perusahaan semesta virtual kami. Suara lembut bergema di setiap telinga. Semua orang berbalik untuk melihat dan sangat terkejut. Ruang yang awalnya kosong di depan tiba-tiba memiliki seorang pria berskala ungu berlapis baja hijau muncul. Dia tersenyum dan dia tampak seperti dewa kuno. Aura yang dia pancarkan secara alami membuat lebih dari 1 juta orang jenius tanpa sadar tertunduk. Dari 1008 negara semesta, total lebih dari 1 juta jenius. Pria berjubah hijau berdiri di udara dan bersuara dengan lembut. Perusahaan alam semesta virtual kita akan memilih 1000 orang yang terkuat dari kalian semua dan mengambil mereka ke dalam inti perusahaan alam semesta virtual kita. Jutaan dari kalian akan memperebutkan 1000 slot. Besok kalian semua akan masuk ke ruang pelatihan secara terpisah. Perusahaan alam semesta virtual kami telah menyiapkan lebih dari 1 juta ruang pelatihan. Ada total 7 menara di dalam ruang pelatihan. Setiap menara memiliki 7 level. Dari menara pertama, kalian akan memulai pertempuran. Setelah menyelesaikan menara pertama dan semua 7 levelnya, maka kalian dapat memasuki menara kedua. Jika kalian mati pada suatu saat, kalian akan dikeluarkan dari ruang pelatihan.
Menurut hasil ruang latihan kalian, kami akan menghitung poinnya. Peringkat teratas dalam poin dari peringkat 1 sampai 100 akan segera masuk ke dalam anggota inti perusahaan semesta virtual kita. Dari peringkat 101 hingga peringkat 7300, kalian akan terlibat dalam duel arena dan bertarung untuk 900 slot tersisa. Adapun 7300 di belakang, mereka akan tersingkir. Kata-kata pria berjubah hijau itu menyebabkan lebih dari 1 juta orang jenius tercengang. Setelah itu, makhluk misterius yang mewakili perusahaan alam semesta virtual pergi tepat setelah pengumuman. Meskipun Lo Feng dan yang lainnya masih penasaran, mereka hanya bisa kembali ke gedung untuk beristirahat. Pada keesokan harinya, pengumuman kembali terdengar di seluruh gedung. Semuanya mohon untuk bersiap-siap. Kami akan segera memulai teleportasi grup yang akan mengirim semua peserta ke ruang pelatihan masing-masing. Pertama adalah eliminasi dan kemudian duel. Namun dalam hal keberuntungan ronde tersebut, terlihat jelas bahwa ronde ruang pelatihan membuat hati mereka bergetar. Itu terlalu brutal. Gelombang eliminasi pertama ini saja telah melenyapkan lebih dari 1 juta orang. Kemudian energi Aneta terbentuk turun ke angkasa, membuat 1.008.000 jenius di dalamnya segera diteleportasi. Di sana ada meteorit besar yang ukurannya mendekati 100 km, berbentuk persegi panjang dan mengambang di tengah angkasa. Lo Feng muncul di meteorit itu. Saat dia melihat sekeliling, ada bintang kecil di sekitarnya. Dan tidak terlalu jauh dari dirinya, planet biasa tanpa kehidupan bisa terlihat. Alam semesta virtual menciptakan lebih dari jutaan ruang pelatihan. Hanya ini saja yang sangat realistis. Meteorit yang melayang di alam semesta ini memiliki 7 menara. Setiap menara tingginya seperti gunung. Setidaknya setinggi 10 km dan luas beberapa kilometer kubik. 7 menara tersebar di lokasi berbeda di meteorit besar ini. Lo Feng menurunkan pandangannya untuk melihat pergelangan tangannya. Peserta Lo Feng dari negara semesta Ganwu. Poin saat ini adalah 0 dan ranking saat ini adalah 0. Untuk menara pelatihan pertama, setiap level memiliki skor maksimum 10.000 poin. Jika seseorang menyelesaikan 7 level, mereka paling banyak dapat memperoleh 70.000 poin. Menara kedua, skor maksimum setiap level adalah 100.000 poin. Menyelesaikan 7 level akan mendapatkan maksimal 700.000 poin. Menara keempat, skor maksimum setiap level adalah 10 juta. Menara ketujuh, skor maksimum setiap level adalah 100 triliun poin. Saat seseorang meninggal, pelatihan akan berakhir. Ada 2 cara untuk melewati setiap level. Salah satunya adalah membunuh semua target dalam level itu, memperoleh semua poin dan langsung dipindahkan ke level berikutnya. Cara kedua, jika seorang masih bertahan tanpa mati setelah 10 hari, dia akan langsung dipindahkan ke level berikutnya dan melanjutkan. Saat semua peserta sudah meninggal, maka pelatihan pun berakhir. Peringkat terakhir akan ditentukan. Kegilaan. Lo Feng melihat layar dan menggelengkan kepalanya. Saat semua orang meninggal, pelatihan akan berakhir. Apakah itu berarti bahwa ada kemungkinan tidak ada yang benar-benar bisa melewati menara ketujuh? Jelas, tingkat kesulitan menara itu sangatlah tinggi. Perusahaan alam semesta virtual memiliki keyakinan untuk membunuh semua peserta. Bukankah ini berarti di setiap level aku bisa tinggal selama 10 hari? Kalau begitu, hanya di 1 menara aku bisa tinggal selama 70 hari. Lo Feng mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Itu bagus. Dengan cara ini, 5 menara akan memberiku waktu 1 tahun. Aku tidak akan terburu-buru ke depan. Aku akan membiarkan tubuh klan Monsa dalam penyataan bekerja dan berlatih keras. Semakin kuat, maka aku pasti bisa melangkah lebih jauh di ruang pelatihan ini. Mungkin peringkatku akan sangat rendah, namun yang lebih penting adalah peringkat terakhir. Aku akan mengejutkan semua orang dengan 1 gerakan. Setelah itu dia menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju menara pertama. Saat dia masuk, kata-kata di layar Lo Feng bergerak. Menara pertama tingkat pertama, 10.000 binatang buas monster darah berbulu. Di sisi layar bahkan ada perhitungan waktu mundur. Jelas saat 10 hari berlalu dia akan dipindahkan. Kemudian Lo Feng berkata sambil tersenyum. Persis seperti yang kupikirkan, ayo mulai. Saat ini di dalam alun-alun berdiri 1.008 orang yang abadi dengan santai menyebar. Penghapusan ruang pelatihan tidak disiarkan secara publik di seluruh alam semesta. Satu-satunya hal yang disiarkan adalah peringkat, dan hanya duel terakhir yang akan disiarkan ke publik. Namun untuk yang abadi dari banyak negara semesta memiliki keistimewaan khusus. Mereka dapat menonton setiap peserta.
Bolan ini memang dia ganas. Saat dia mulai, dia telah menduduki peringkat nomor 1. Skor Bolan ini meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu jauh melebihi nomor 2. 13. Negara Ganwu Mu Rongjun juga tidak buruk. Sekarang dia di peringkat 12. Masih baik. Raksasa itu mengangguk sedikit dan mengamati layar. Setelah itu dia membuka daftar nama dari negara semesta Ganwu dan melihat nama Lo Feng. Saat ini Lo Feng berada di peringkat 1.006.900. Ini membuat raksasa itu sangat marah. Apa yang dilakukan si idiot ini? Dia bahkan tidak bekerja keras. Bajingan ini, dia menggunakan ruang pelatihan untuk berlatih. Namun binatang bertanduk emas dan klan Monsa sama-sama terlibat dalam pelatihan. Bahkan jika tubuh bumi Lo Feng tidak berlatih dan terus-menerus menyerap pemahaman dari dua tubuh itu, menggunakannya dalam pertempuran, dia akan terus tumbuh lebih banyak lagi. 60 hari kemudian Lo Feng telah mencapai lantai 7 dari menara pertama. Setelah itu ruang lantai 7 langsung berubah menjadi gurun yang luas. Di sana terhampar bola bundar besar dengan diameter sekitar 60 meter. Bola bundar secara bersamaan mengeluarkan beberapa racun. Bahkan tubuhnya sendiri tertutup cairan beracun. Sarang induk klan serangga. Lo Feng memikirkan 3 bahaya besar di bumi. Di Shenlong ada bola misterius yang menakutkan di sana. Bahkan Babata pun melarangnya untuk menyentuh benda itu.